Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Saat Lin Tian melihat ke belakang, dia melihat dua wanita cantik yang berjalan mendekatinya. Kedua wanita itu berpakaian putih, dan pastinya menggunakan cadar. Walaupun begitu, itu tidak menghalangi kecantikan yang ada pada dirinya. Banyak pasang mata yang tergoda karena kecantikan wanita itu, dan tak jauh beda dengan wanita yang satunya, dia juga cantik dan Lin Tian belum pernah melihat wanita itu. "Nonamu," ucap Lin Tian dengan ragu. Dia sebenarnya tahu bahwa, mungkin Mu Xuanyin sudah mengetahui siapa dirinya, tapi dia tidak ingin orang lain tahu. Karena baginya, cukup Mu Xuanyin saja yang tahu tentang dirinya. Kenapa Tuan Lin di sini?" tanya Mu Xuanyin mendekat bersama wanita di sampingnya itu. "Oh, aku sedang membawa anakku jalan-jalan," balas Lin Tian kepada Mu Xuanyin dengan nada bercanda. "Apa, kamu?" ucap Mu Xuanyin sambil menunjuk Lin Tian karena kaget. "Hahaha, kenapa nonamu jadi kaget begitu? Aku hanya bercanda," ucap Lin Tian sambil tertawa dengan senang. Mu Xuanyin sedikit terdiam, dan mencoba kembali menenangkan dirinya. Lalu, dia melihat gadis kecil yang sedang memegang tangan Lin Tian. "Kakak, Li Er mau itu, ayo kak," ucap Lin Jiali yang tidak sabar dan tidak peduli dengan kedua gadis cantik itu. "Oh, iya ayo, nonamu, bagaimana jika kita berjalan bersama?" "Lalu, siapa nona ini?" tanya Lin Tian. "Oh, ini adalah saudari seperguruanku, namanya adalah Mu Xier," jawab Mu Xuanyin. "Salam Tuan Lin," ucap Mu Xier sambil tersenyum. Mari jalan bersama, walaupun aku sedang membawa adikku jalan-jalan," ucap Lin Tian. "Oh, tidak masalah," jawab Mu Xuanyin. Mereka pun berjalan bersama, dan sepanjang jalanan, Lin Jiali sangatlah aktif, dan itu membuat Lin Tian agak kewalahan. Mu Xuanyin yang melihat Lin Tian yang agak kewalahan, dia mencoba mendekati Lin Jiali dan menemaninya menggantikan Lin Tian. Aku tidak pernah menyangka kakao ini benar-benar melelahkan," ucap Lin Tian. "Saudara Lin, apakah itu adikmu?" tanya Mu Xier. Kenapa?" tanya Lin Tian. "Tidak apa-apa, bolehkah aku bertanya?" ucap Mu Xier. "Silahkan, mau tanya apa?" ucap Lin Tian sambil mengangguk. "Apakah kamu dan saudarimu memiliki hubungan khusus?" tanya Mu Xier sambil tersenyum, dan memperhatikan wajah Lin Tian. "Oh, kenapa kamu bicara begitu?" tanya Lin Tian dengan wajahnya yang santai. Di saat dia dapat melihat ekspresinya Lin Tian yang sangat tenang, Mu Xier cukup terkejut. Karena biasanya, dia bisa melihat hanya melalui wajah orang lain untuk membuktikan apakah dia berbohong atau tidak. Tapi pemuda ini, bahkan dia tidak bisa melihatnya. Dia hanya tersenyum dan berkata ke arah Lin Tian. "Tidak, aku hanya berpikir kamu dan saudariku cukup cocok. Dan lihatlah, dia juga sangat dekat dengan adikmu," ucap Mu Xier. Memang benar, tapi aku belum bisa tertarik dengan hal seperti itu, karena masih banyak hal yang harus aku lakukan," ucap Lin Tian sambil tersenyum. "Oh, aku mengerti," balas Mu Xier. Tidak lama setelah itu, Mu Xuanyin kembali bersama dengan Lin Jiali di gendongannya, dan itu terlihat kalau Lin Jiali sangat menyukai Mu Xuanyin. Dan juga, Mu Xuanyin menyukai Lin Jiali kecil itu. "Kakak-kakak, lihatlah, ini aku belikan untuk kakak," ucap Lin Jiali sambil menyerahkan satu permen kepada Lin Tian. "Wah, terima kasih," ucap Lin Tian sambil menerima permen itu. Hehehe, dia sangat senang saat Lin Tian berterima kasih kepadanya. Mu Xuanyin juga tersenyum di balik cadarnya itu, dan kemudian dia melihat Lin Tian dan Lin Jiali, lalu dia melihat ke arah saudarinya yang mengedipkan mata kepadanya.
Dia sedikit bingung, dan tidak ingin menanggapi kelakuan konyol saudarinya itu. "Oh lihat nonamu, bagaimana jika kita pergi makan?" tanya Lin Tian yang mengundang mereka. Mereka berdua agak ragu, tapi saat Lin Jiali memaksa mereka, jadinya mereka mengangguk dan pergi bersama Lin Tian ke sebuah restoran terdekat yang ada di sana. "Selamat datang tuan muda," ucap pelayan yang sudah mengenal Lin Tian. Apakah ada tempat kosong di sini?" tanya Lin Tian. "Oh, ada tuan muda, ruangan biasa untuk tuan muda selalu kosong," ucap pelayan wanita itu dengan matanya Yeseng sedikit menggoda Lin Tian. Mu Suanyin yang melihat wanita itu sedang menggoda Lin Tian terlihat agak marah, tetapi dia tetap diam sambil menggendong Lin Jiali. Sedangkan Mu Si'er, dia hanya diam di sampingnya. "Baiklah, bawa kami ke sana, dan jangan lupa, makanannya seperti yang biasanya," ucap Lin Tian. "Baik tuan muda," ucap pelayan tersebut. Lin Tian dan yang lain dibawa ke sebuah ruangan yang cukup mewah di sana, karena memang ruangan itu hanya dikhususkan untuk para petinggi Sekte Langit dan terutama untuk Lin Tian. Dan secara kebetulan, Lin Tianlah yang membantu membuatkan beberapa menu di restoran tersebut. Jadi, itu bisa dibilang dia sendiri pemilik restoran itu. "Tuan Lin, sepertinya Anda sangat dihormati di sini," tanya Mu Si'er dengan senyum yang mengarah pada Lin Tian. "Oh, aku berpikir itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh seorang pelayan kepada pelanggannya bukan?" balas Lin Tian dengan santai. "Hehehe, Tuan Lin memang bisa mencari alasan," ucap Mu Si'er. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya setelah mendengar perkataan Mu Si'er, dan dia sebenarnya tidak ingin mengatakan kalau restoran ini bisa dibilang adalah miliknya sendiri, tetapi akan lebih baik jika mereka tidak tahu, pikir Lin Tian. Setelah menunggu cukup lama, makanan sudah masuk ke ruangan Lin Tian, dan para pelayan yang membawa makanan meletakkan semua makanan di mejanya. "Tuan muda, apakah masih ada yang lain?" tanya si pelayan. Apakah kalian suka anggur?" tanya Lin Tian. "Oh, aku suka Tuan Lin," ucap Mu Si'er. Sedangkan Mu Suanyin, dia hanya menggelengkan kepalanya kepada Lin Tian, dan itu pertanda kalau dia tidak menyukainya. "Baiklah, bawakan anggur untuk nona ini," ucap Lin Tian. "Baiklah tuan," ucap pelayan itu, lalu keluar untuk mengambil anggur. "Kakak, lier kepengen itu," ucap Lin Jiali sambil menunjuk ke arah daging panggang yang ada di meja. Iya, makanlah, tapi jangan terlalu banyak," ucap Lin Tian kepada Lin Jiali yang masih duduk di pangkuan Mu Suanyin. "Biarkan saja dia makan apa yang dia inginkan, jangan terlalu melarangnya," ucap Mu Suanyin menegur Lin Tian. Baiklah," ucap Lin Tian dengan agak kaku. "Wah, terima kasih kakakmu," ucap Lin Jiali mencium pipi Mu Suanyin yang tertutup cadar. Mu Suanyin tersenyum, dan mengelus kepala Lin Jiali dengan lembut. Sedangkan Mu Si'er yang melihat mereka berdua, dia merasa kalau dirinya seperti sedang melihat sepasang kekasih saja. Dan tiba-tiba saja, terdengar suara gaduh dari delan restoran ini. "Maaf tuan, tempat ini sudah diisi, dan juga tempat ini bukan untuk umum," ucap suara pelayan di luar pintu. "Sialan, aku adalah tuan muda keluarga Hun. Kenapa aku tidak boleh masuk? Biarkan orang itu yang keluar dan menungguku selesai makan," teriak pemuda itu dari luar. "Cih, kita masuk saja tuan muda Hun," ucap suara wanita. Gubrak, pintu restoran didobrak, dan beberapa orang masuk dengan memaksa. Kelompok itu terdiri dari 4 pria, dan 3 wanita yang masuk ke ruangan tersebut. Lin Tian dan Mu Suanyin yang melihat itu sedikit mengerutkan kening mereka, padahal ruangan ini sudah mereka pesan. Akan tetapi, masih saja ada yang memaksa untuk masuk. "Hei!" Saat pria muda itu melihat ke arah Mu Suanyin dan Mu Si'er, matanya mulai berkeliaran, dan tatapan mesum muncul di matanya.
Tetapi di saat dia melihat Lin Tian yang bahkan ketampanannya melebihi dirinya, dan pria itu juga pernah dia lihat, ini membuat pemuda itu agak cemburu dan ingin menghancurkan Lin Tian. "Bocah, bagaimana jika kamu pergi dan meninggalkan tempat ini, dan biarkan dua nona ini bersama kami," ucap pemuda yang bernama Hun itu. Lin Tian hanya diam saja, dan tidak melihat ke arah pemuda tersebut. Melihat hal ini, pemuda itu marah dan akan memarahi Lin Tian. Lalu wanita yang ada di belakangnya maju ke depan, dan kemudian tersenyum ke arah Mu Xuanyin dan Mu Xier. "Saudari, kalian juga ada di sini," ucap wanita berpakaian merah itu. "Kakak senior Xin," ucap Mu Xuanyin dan Mu Xier dengan kaget. Mereka tidak menyangka bahwa, kalau wanita yang ikut membuat kerusuhan di sini adalah kakak senior mereka sendiri. "Oh, aku tidak menyangka, kalian bahkan bisa makan di tempat ini," ucap wanita itu sambil melihat ke arah gadis kecil yang dipeluk oleh Mu Xuanyin, dan dia sedikit tersenyum. "Saudari Xin, apakah kamu mengenal mereka?" tanya pemuda itu. "Tentu saja, mereka adalah Mu Xuanyin dan Mu Xier," ucap wanita yang bernama Xin itu. "Aku tidak menyangka bahwa nona ini adalah Mu Xuanyin yang merupakan murid dari Master Sekte Es. Maaf atas kelancanganku," ucap pemuda tersebut. Mereka yang datang bersama pemuda dari keluarga tersembunyi itu tidak pernah menatap Lin Tian, dan mereka hanya menatap Mu Xuanyin, karena kecantikannya membuat orang lain merasa ingin melihat wajah aslinya. Lin Tian yang melihat hal itu, dia tidak terlalu peduli. Mereka semua berada di alam ilahi saja, dan jika ingin membunuh mereka, itu seperti membunuh nyamuk baginya. "Kakakmu, aku ingin itu," ucap Lin Jiali sambil menunjuk ke arah daging yang ada di meja. "Baiklah, kakak akan ambilkan," ucap Mu Xuanyin dengan lembut, dan dia tidak memperdulikan para pemuda itu termasuk seniornya. Itu karena, dia dan murid lain memang tidak menyukai sifat seniornya yang sombong. Melihat mereka tidak diperhatikan, para pemuda itu sangat marah dan hampir menyerang. Namun, mereka mengingat kalau wanita di depan mereka ini adalah murid dari Master Sekte Es. "Bocah, lebih baik kamu pergi dari sini atau," ucap pemuda itu sambil melihat Lin Tian dengan marah. "Aku tidak akan banyak berbicara, pergi dari sini, atau aku akan melempar kalian semua keluar," ucap Lin Tian dengan acuh tak acuh. "Kamu," saat wanita Xin itu akan berbicara, dia kaget ketika melihat kalau pemuda yang tadi memarahi mereka adalah Lin Tian. Hal itu membuat wanita ini agak cemas, kemudian dia mendekat ke arah Lin Tian dan mencoba merayunya. "Aduh saudara Lin, aku tidak menyangka kalau kamu di sini," ucap wanita itu. "Cih, apakah kita saling kenal?" tanya Lin Tian. "Itu, aku adalah salah satu murid dari Sekte Es juga," ucap wanita yang bernama Xin. "Oh," Lin Tian masih acuh tak acuh, dan tidak peduli dengan mereka ataupun wanita itu. "Wah, kakak, aku haus," ucap Lin Jiali kepada Mu Xuanyin. "Oh, nih minum," ucap Mu Xuanyin yang masih memberikan apa yang Lin Jiali inginkan, dan hal itu mengakibatkan seniornya menjadi sangat marah sambil melihat ke arah Mu Xuanyin. "Kamu, bisakah kamu menghormatiku sebagai senior ini? Lalu siapa anak ini? Apakah ini anak haram milikmu?" ucap wanita itu. Mendengar ucapan itu, Lin Tian tiba-tiba menjadi marah dan berdiri. "Apa yang barusan kamu katakan?" ucap Lin Tian sambil menatap wanita itu dengan mata yang menyeramkan. Para pemuda itu juga agak ketakutan ketika melihat mata Lin Tian, sesangkan Lin Jiali yang sesang asik-asiknya makan, dia langsung menangis dan berkata, "Hua, kenapa kakak marahin Li Er?" ucap dia dengan sedih. Mendengar hal itu, Lin Tian tersadar dan kembali tenang. Dia menatap Lin Jiali dengan lembut, dan kemudian mengusap kepalanya. "Tidak sayang, siapa bilang kakak memari Li Er? Kakak sangat menyayangi Li Er,"
ayo makan saja yang Li Er mau, balas Lin Tian. Kakakmu cantik juga, ayo makan, ucap Lin Jiali kepada Mu Suanyin dan Mu Si'er, sambil meletakkan daging ke piringnya. Mu Si'er yang mendengar Lin Jiali mengatakan dia cantik, dia agak senang dan tersenyum sambil memakan daging yang diberikan Lin Jiali kepadanya. Maaf Tuan Muda, pelayan ini telah memanggil keamanan, ucap pelayan yang baru datang bersama dengan 4 orang pria kekar. Melihat keempat pria itu, anak muda itu terlihat agak takut, karena dia bisa merasakan orang-orang ini berada di puncak ilahi. Maaf Tuan Muda, kami datang terlambat, ucap keempatnya. Tidak masalah, ucap Lin Tian. Keempatnya mengangguk, dan kemudian menatap para pemuda tersebut. Mereka mendekat ke arah Sin, dan pria dari keluarga tersembunyi itu. Tuan-tuan, lebih baik kalian pergi saja. Karena jika tidak, kalian mungkin akan mendapatkan masalah, ucap salah satu dari mereka dengan tenang. Cih, apakah kamu tidak tahu, kalau aku adalah Tuan Muda Hun Xia dari keluarga Hun, ucap Hun Xia. Lalu, tanya mereka, kalian berani sekali tidak sopan kepadaku, seharusnya kalian mengusir pemuda itu dari hadapanku, karena dia sangat menjijikan, ucap Hun Xia. Mendengar perkataannya, keempat orang itu menjadi marah, dan aura membunuh yang kuat dengan segera menyelimuti tempat itu. Lin Tian yang melihat itu memasang arai di sekitar meja Mu Suanyin dan Mu Si'er, itu agar tidak mengganggu Lin Jiali. Apakah kamu tidak tahu siapa dia, ucap si penjaga. Aku tidak peduli siapa dia hanyalah pemuda gembel, ucap pemuda Hun itu. Tentu saja, senior Sin tadi tidak mengatakan yang sebenarnya kepada pemuda Hun tersebut. Dia ingin melihat, bagaimana reaksi Lin Tian setelah dia dihina oleh mereka. Namanya adalah Lin Tian, dia adalah anak dari tetua besar dan tetua Kier, dan dia juga keponakan kesayangan Master Sekte kami, dan dia juga pemilik dari restoran ini, ucap penjaga ke salah satu dari mereka dengan marah. Semua orang pun menjadi kaget setelah mendengar itu. Mu Suanyin dan Mu Si'er yang sedang makan dan tak peduli dengan apa yang terjadi di sana, mereka juga merasakan kaget di hati mereka. Apa, dia ternyata, barulah pada saat itu pemuda itu tahu siapa pemuda ini. Bahkan tetua keluarganya memintanya untuk tidak membuat masalah dengan seseorang yang bernama Lin Tian. Karena jika sampai dia mati atau dihajar oleh pemuda ini, bahkan keluarganya tidak dapat berbuat apa-apa. Wanita Sin itu juga merasa kaget dan terkejut di hatinya, dan dia juga tidak menyangka Lin Tian adalah pemilik restoran ini. Jadi, bukankah mereka sama saja dengan menghina Sekte Langit kalau begitu? Tuan Muda Lin, saya minta maaf, ucap pemuda itu kepada Lin Tian disertai yang lain juga meminta maaf, setelah mereka tahu siapa pemuda itu. Mereka sudah diingatkan oleh para tetua mereka sendiri, agar mereka jangan membuat masalah dengan orang yang bernama Lin Tian. Iya, tidak masalah, kalian boleh pergi. Sebaiknya patuhi peraturan di kota ini. Karena jika tidak, kalian mungkin akan kehilangan kualifikasi untuk ikut ujian pemuda antar benua, ucap Lin Tian dengan tenang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.